Halo, sastrawan di sini dalam tutorial pengolahan dan analisa data OpenOffice Calc. Kali ini kita akan membahas tentang uji yang paling populer ataupun yang paling sering digunakan oleh banyak orang, terutama kalangan mahasiswa yang sedang menyusun karya tulis ilmiah ataupun skripsi, yaitu uji chi-square. Saya akan membagi dua tutorial menjadi 3 tutorial untuk uji chi-square. Yang pertama adalah chi-square 1 variabel, yang kedua adalah chi-square 2 variabel, dan yang ketiga adalah chi-square dengan menggunakan plugin OOStat. Kali ini kita akan membahas tentang chi-square 1 variabel. Nah, di OpenOffice Calc tersedia fungsi untuk menghitung dengan sangat mudah untuk chi-square baik 1 variabel maupun 2 variabel. Yang dimaksud dengan chi-square 1 variabel adalah manakala hanya ada 1 variabel saja yang perlu dibandingkan. Ingat, 1 variabel bukan 1 data. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan pilihan ya bagi para ibu yang akan segera melahirkan. Apakah ada perbedaan tempat melahirkan, perbedaan pilihan tempat melahirkan nantinya kalau mereka melahirkan. Jadi di sini kita akan membagi dua, yaitu yang pertama adalah pemilihan tempat bersalin di tenaga kesehatan, ya, di tenaga kesehatan, bisa bidan, perawat, dokter, klinik, di mana-mana selama dia di tenaga kesehatan. Kemudian pilihan yang kedua adalah di dukun. Oke, jadi di tenaga kesehatan dan di dukun. Pilihannya ada 2. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk sedikit membahas mengenai chi-square 1 variabel. Misalnya kita mewawancarai, katakanlah ada 50 orang dan kita tanyai ke 50 orang ibu yang akan segera melahirkan tersebut, di manakah mereka nantinya akan melahirkan. Nah, tentunya kalau kita ingin mengatakan bahwa yang memilih antara tenaga kesehatan itu sama jumlahnya dengan yang memilih dukun, maka kita mengharapkan bahwa dari 50 orang tadi tentunya akan menjawab setengahnya akan memilih untuk bersalin di tenaga kesehatan, setengahnya lagi memilih untuk bersalin di dukun. Jadi 25 orang dan 25 orang. Ini adalah yang kita harapkan akan terjadi seperti ini kalau kita ingin mengatakan bahwa sebetulnya pilihan dukun dengan tenaga kesehatan itu sama, ya. Ibu-ibu akan cenderung untuk memilih baik tenaga kesehatan maupun dukun dalam jumlah yang sama. Atau kalau diartikan lebih lanjut lagi bahwa preferensi untuk melahirkan itu sebetulnya tidak ada bedanya baik di tenaga kesehatan ataupun di dukun. Nah, yang ini, angka yang setengah-setengah ini tentunya kita dapatkan dari jumlah observasi tadi. Kalau kita mewawancarai 50 orang, ya, saya tulis ini biar tidak lupa, ada 50 orang sampel, setengahnya kita harapkan memilih di tenaga kesehatan dan setengahnya lagi akan memilih di dukun. Nah, ini yang kita sebut dengan frekuensi harapan, ya. Frekuensi harapan. Ya, karena kita mengharapkan sama seperti ini. Tetapi yang terjadi ketika saya mewawancarai, ternyata terdapat perbedaan di mana yang memilih tenaga kesehatan itu adalah 29 orang
ya, atau 30 orang, dan sisanya adalah 20 orang memilih didukun. Nah, pertanyaannya adalah, apa kesimpulan kita kalau kita melihat angka seperti ini? Apakah kita berani menyimpulkan bahwa sesungguhnya secara statistik kedua pilihan ini tidak berbeda atau berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu kita bisa menggunakan uji chi-square, ya. Dalam hal ini kita menggunakan fungsi chi-test. Cara menggunakan ataupun rumus dari chi-test ini adalah chi-test, kemudian di sini observasi, ya. Observasi saya singkat. Parameter kedua adalah harapan. Harapan. Observasi, harapan. Baik, di sini kita sudah mempunyai observasi, yaitu hasil wawancara kita yang sebenarnya dan yang kita harapkan ataupun yang akan kita hitung, kita samakan di antara kedua pilihan. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat berapa sih hasil dari uji chi-square untuk kasus seperti ini, maka kita bisa menulis rumus sama dengan chi-test. Kita pilih data ini sebagai observasi, kemudian kita koma. Parameter berikutnya adalah frekuensi harapan. Kita tutup dan kita enter. Anda lihat di sini hasilnya adalah 0,157 dan ini sebetulnya adalah nilai probabilitas, ya. Probabilitas kita untuk mendapatkan angka seperti ini jika memang jumlah antara yang memilih tenaga kesehatan dan dukun adalah sama. Nah, di sini diterjemahkan sebagai p-value, ya, atau nilai P. Jadi sesungguhnya adalah nilai P. Ya, nilai P. Bahasa kerennya p-value. Nah, biasanya kita akan membandingkan nilai p-value ini dengan alfa yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan alfa 5% atau 0,05, berarti jika angka ini kurang dari 0,05, kita akan menolak H0, ya. Dan H0 tersebut tadinya berbunyi bahwa jumlah yang memilih antara tenaga kesehatan dengan dukun itu sebetulnya sama. Atau bisa juga tadi dikatakan bahwa tidak ada perbedaan kesukaan, tidak ada perbedaan pilihan pada ibu-ibu yang akan melahirkan, apakah mereka akan milih di tenaga kesehatan atau di dukun. Itu kalau kita bunyi hipotesa nulnya. Tetapi di sini angka P ataupun nilai P lebih besar dari 0,05. Karena dia lebih besar dari 0,05, berarti kita tidak punya cukup bukti untuk menolak H0. Dengan demikian, ya, kita akan katakan bahwa sesungguhnya secara statistik, ya, angka ini adalah dapat dikatakan sama. Secara statistik kita akan katakan angka ini sama berdasarkan nilai P yang kita dapatkan. Jadi nilai P-nya lebih besar dari 0,05, yang artinya kita menerima H0 yang mengatakan bahwa jumlah yang memilih tenaga kesehatan dan dukun itu adalah sama. Atau kita juga bisa katakan bahwa tidak ada perbedaan pilihan pada ibu-ibu yang akan bersalin terhadap tempat penolong persalinan nantinya. Jadi itu adalah hasil dari uji statistik atau uji chi-square satu variabel. Satu variabel hanya ada satu observasi dan sisanya kita bandingkan dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi kita tidak menggunakan dua variabel di sini, hanya ada satu variabel sehingga kita katakan bahwa ini adalah chi-square untuk satu variabel.
Hal ini juga bisa diaplikasikan nantinya untuk dua variabel dengan teknik yang sama, tetapi dengan beberapa catatan. Kita akan bahas di tutorial berikutnya. Untuk sekarang, untuk diketahui bahwa nilai P value ini, sesungguhnya yang ini adalah nilai P value untuk derajat bebas sama dengan 1. Jadi secara otomatis OpenOffice Calc menentukan derajat bebas dari jumlah baris yang ada di sini. Ini ada 2 baris dan dikurangi 1. Sehingga kalau kita mempunyai 3 kriteria misalnya, ya, 3 kriteria. Sekarang saya ulangi, saya tambahkan lagi untuk kriteria pertama. Misalnya ada di sini kita pecah lagi menjadi 2, misalnya di sini klinik swasta, kemudian di sini ada rumah sakit pemerintah. Oke, biar sama-sama rumah sakit atau klinik swasta. Oke, apalah namanya. Dan di sini rumah sakit atau klinik pemerintah, terserah apapun namanya. Jadi kita hanya akan melihat angkanya. Dan kalau itu kita tambah sampelnya sekarang menjadi, katakanlah menjadi 60 ya, 60, sehingga di sini mungkin ada 10. Dan karena 60 maka harusnya kita akan membagi 3 angka 60 tersebut. Dan di sini harusnya menjadi 20. Jadi konsep dari frekuensi harapan itu adalah membagi rata jumlah observasi dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah observasinya ada 60, kemudian kriterianya ada 3, jadi ada 20, 20, 20, sehingga totalnya adalah 60. Sedangkan observasi ini bisa berapa saja tergantung pengamatan di lapangan. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa nilai probabilitas untuk angka-angka seperti ini. Dengan cara yang sama, kita juga bisa kait tes. Kita blok yang observasi, kita kasih koma, kita blok yang expected atau harapan, kita enter, ketemu hasilnya adalah 0,0006. Oke, 0,006. Kalau ini hasilnya dia lebih kecil dari 0,05, dan kita bisa katakan kita akan menolak H0 yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara ketiganya. Kita tidak punya cukup bukti untuk mengatakan itu karena nilai probabilitas ataupun kemungkinan kita untuk mendapatkan hasil seperti ini, jika memang benar di populasi itu terbagi secara merata seperti frekuensi harapan, itu ternyata sangat kecil. Sehingga kita katakan bahwa kita punya cukup bukti, bukti untuk menolak H0. Artinya bahwa memang terdapat perbedaan di antara ketiga pilihan tersebut. Demikian pengantar untuk chi-square dengan satu variabel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial tentang chi-square 2 variabel. Sekali lagi, silakan Anda tetap berlatih dan jangan pernah putus asa.